budaya dan salam kebajikan perpustakaan. Tentunya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu tentang masalah pendidikan. Kalau berbicara tentang pendidikan di Kabupaten Oku Timur ini, dari tahun 2022 ini Oku Timur sudah masuk ke jajaran tembus level 70 angka IPM-nya. Di sini artinya bisa digambarkan, bisa kita potret orang pintar di Oku Timur ini semakin banyak. Sudah tembus level 70 itu artinya sejajar dengan kota Palembang. Palembang, Linggau, Oku Indo, Oku Timur. Siapa sangka sih? Saya juga nggak menyangka. Artinya tanpa ada kerja keras daripada dunia pendidikan terkait di dalamnya termasuk perpustakaan. Artinya ini menunjukkan yang sangat luar biasa. Kita berada di level biru. Dan selama ini terpendam di bawah, kita berada di level biru. Ini harus ada kesepakatan daripada orang tua, daripada si anak-anak yang sekolah ini tadi. Saya dengar di kuping itu, kita aja nggak pintar, biarlah anak juga samalah, gak usah pintar. Itu salah besar. Ada yang lebih benar sedikit, biarlah orang tuanya nggak pintar, tapi anak harus pintar. Ada yang seperti itu, ada sedikit seriwing gitu. Yang benar 100% itu bagaimana orang tuanya pintar dan anaknya juga pintar. Bagaimana supaya pintar? Literasi kuncinya. Literasi untuk kesejahteraan. Literasi untuk kesejahteraan ini sangat luar biasa sekali. Ini untuk menuju kesejahteraan ini tadi kita harus berliterasi terlebih dahulu. Kita mau ingun lele aja, kalau kita nggak ada literasinya, literasi itu udah banyak. Ada literasi audio, ada literasi secara membaca. Ada berapa macam itu Bunda? Lebih dari 5 macam kan? Dengan cara melihat. Nah ini semua harus dipelajari agar supaya kesejahteraan dapat kita genggam. Hari ini, hari yang sangat luar biasa. Saya kalau dibilang soal digital, ini yang harus kita cermati bersama. Saya ini agak kurang soal digital, tapi saya selalu terpilih. Skala nasional saya terpilih. Saya dikirim ke Singapura untuk menjadi seorang digitalisasi leader akademik. Jadi di situ saya dibuka, ini auranya dibuka. Di situ ternyata kebetulan Singapura menjadi negara nomor 5 terbaik digitalnya. Saya dikasih tahu ada AWS, ada Amazon waktu itu Pak. Servernya tadi maka saya tanya dengan Bapak, artinya siapa yang berangkat dikirim oleh Kemendagri dan Kominfo kemarin itu boleh bekerja sama dengan Singapura. Saya lihat kemarin di Jakarta itu rencananya negara ini akan membuat server khusus yang masukkan seluruh data yang ada di kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia ini. Di sini menunjukkan bahwasanya digitalisasi ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak ikuti, maka kita akan tertinggal. Kita harus bisa menyesuaikan antara digitalisasi ini tadi. Salah satu contoh saja tentang digitalisasi, tentang ojek saja. Di kota-kota itu tukang ojek, ini salah satu contoh saja, yang tidak ikut digitalisasi, maka dia tidak akan pernah dapat order. Karena semua harus tercover dalam satu aplikasi. Dan masyarakatnya sudah digital. Nah kalau ini sudah masuk di kita, artinya kalau kita pencet Gojeknya ini tadi, maka yang tidak digital maka akan
semakin tertinggal. Maka dari itu kemarin saya sudah sepakat, tidak semua kabupaten kemarin yang menyepakati, karena saya mengikuti Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Oku Timur sejak tahun 2021. Itu daerahnya, saya sebagai kepala daerahnya masuk ke dalam P2DD, percepatan perluasan digitalisasi daerah. Nah, di sini kalau kita lihat secara geografinya, baru ada 7 kecamatan mungkin yang internetnya itu sangat luar biasa, termasuk Martapura dan Blitar yang ramai. Nanti akan kita kembangkan selanjutnya. Ini akan kita perluas lagi, Pak. Kita akan perluas lagi agar supaya akses daripada jaringan tersebut dapat sama-sama kita akses. Digitalisasi sangat penting. Kalau nggak percaya, kalau memang ada anggaran ke luar negeri misalnya dari dinas, saya kirim nanti. Kalau nggak paham tentang digital nggak bisa masuk. Karena semua yang masuk ke dalam sana harus memiliki aplikasi ini tadi. Termasuk destinasi tujuan itu terekam di dalam HP masing-masing. Saya sampai seperti kebingungan, Pak. Saya ini kan jarang pegang HP, Pak. Ini harus terpaksa kita pinjam HP temennya. Kita harus dituntut untuk masuk tersebut, wilayah tersebut harus mengisi form yang digital. Jadi saya harapkan digitalisasi di Kabupaten Oku Timur terus dapat dikembangkan. Hari ini saya akan meluncing e-library atau perpustakaan digital milik Kabupaten Oku Timur, Pak. Dan juga akan meluncing kampung dongeng. Dongeng ini sangat penting untuk perkembangan anak. Tapi dongeng ini juga harus ada sejenis kesimpulan dan dapat diberikan kepada si anak ini tadi. Mungkin dulu belum ada kampung dongeng. Saya dulu sering dengar, Pak, misteri Gunung Merapi, Pak. Apa yang saya serap di kepala saya nggak tahu saya, karena nggak ada yang membimbing. Tahu saya Grandong, Mak Lampir yang ada di radio itu, kancil dan buaya. Saya pikir jadi kancil enak, cerdik kan. Jadi ibu-ibu yang tadi dilantik menjadi salah satu stakeholder kampung dongeng ini tadi harus banyak belajar dongeng dan dapat mengajari si anak dan mengambil intisarinya. Jangan seperti saya tidak pernah ada dulu apa tentang misteri Gunung Merapi ini tadi. Tahu saya cuma Grandong aja, Pak. Tahu kalau saat ini kalau namanya Grandong, Pak Polisi ya, dianggap sebagai 365 ya, pencurian dengan kekerasan itu Grandong, Pak, di Oku Timur ini. Tahu saya sebatas itu saja. Nah, jadi saya harapkan itu semua dapat meningkatkan motivasi si anak agar supaya lebih termotivasi lagi, agar supaya anak-anak kita ini pintar. Dan saya harapkan ada 3 pilihan tentang orang tua ini tadi. Saya ingin yang pilihan nomor 3. Jadi kita pintar, anak kita juga pintar. Pilihan nomor 2 agak lumayan. Kita bodoh nggak apa-apa, yang penting anak pintar. Jangan yang pilihan nomor 1 ini tadi. Sudah kita nggak pintar, si anak juga disuruh nggak pintar. Itu salah kaprah. Karena itu adalah suatu amanah yang harus kita emban bersama. Demi menyongsong Oku Timur maju dan lebih mulia. Maka dari itu, apa yang telah saya sampaikan, saya ucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Sulasmo dan juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Oku Timur dan Sumatera Selatan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, maka e-library atau digital perpustakaan Kabupaten Oku Timur dan
Kampung Dongeng Kabupaten Oku Timur resmi saya buka untuk umum. Di dalam e-digitali atau e-library. Saya dulu pernah punya teman. Dia bekerja tidak harus keluar keringat. Artinya cukup di bawah meja, di atas meja, dia sudah bisa mencari masuk duit, maksudnya dia bisa berjualan. Apa yang dia jual itu buku. Saya lama duduk, saya pelajari bagaimana dia mencari uang ini tadi. Saya lihat dia jual buku itu ke negara-negara maju. Menggunakan apa? Menggunakan Facebook. Di situ dia masuk ke negara-negara yang maju ini tadi, dia buka iklan di dalam Facebook. Dan banyak yang ngeklik ternyata buku tersebut, banyak yang membeli. Di sini bagaimana caranya kita dapat menjadikan literasi ini kesejahteraan, Pak? Ini ilmu, Pak. Kita bisa berjualan buku di negara maju dan kita mendapatkan uang. Oku Timur saya lihat pengguna Facebooknya sangat luar biasa. Artinya ada lebih lah ya. Bagaimana caranya kita menjual buku di dalam Facebook tersebut? Kita ada virtual money namanya. Uang virtual itu. Uang virtual itu kita masukkan ke dalam aplikasi Facebook tersebut, dan setiap kita mengiklan di negara maju ini tadi, itu akan kena cas, Pak. Itu akan kena cas dan akan mengurangi jumlah virtual kita, money virtual kita tadi. Di sini kelebihan teman saya, tapi sudah stop, enggak lagi. Sampai dengan uang virtualnya itu virtualan, artinya lebih canggih lagi dia. Dan itu Interpol, Pak, nyarinya. Dia sudah kejahatan internasional, sampai dengan ketakutan sendiri, dan di stop sehingga dia menggunakan e-money yang benar-benar resmi. Nah, di sini Pak Sofyan Hadi, saya ingin ya, Kepalangan sudah dibuka e-library ini, coba sih kita gunakan. Bagaimana, apakah memang bisa orang-orang kita seperti itu? Artinya smartnya harus lebih tinggi lagi, Pak. Kalau secara kabupaten, saya nyatakan siap untuk mendukungnya. Nanti kabupaten siapkan anggaran untuk membeli buku dan dihibahkan untuk anak-anak yang ada di sekolah. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Saya harap kita semua dapat menjadi lebih pintar lagi. Dan tentu kepintaran ini bukan untuk mintarin orang lain. Kepintaran ini untuk dapat mensejahterakan masyarakat, seperti apa yang telah disampaikan Ibu Fitri tadi. Sekian dan terima kasih, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digital e-library Oku Timur. Aplikasi dapat diakses melalui mobile atau web browser. Seluruh masyarakat Oku Timur dapat bergabung